Selamat pagi, selamat sore, selamat siang untuk teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Lukas Apritrianto. Di channel ini kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuan pertanian, terutama di bidang budidaya padi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara agar kita bisa memaksimalkan pemberian pupuk dan nutrisi di dalam budidaya tanaman padi. Banyak dari teman-teman petani semua yang terkadang masih mengalami kekeliruan, kesulitan, dan kesalahpahaman tentang bagaimana cara memberikan pupuk dan nutrisi dalam tanaman padi kita, sehingga kita tidak memiliki ataupun kita tidak menghasilkan produksi padi yang baik. Nah, di sini sebelum kita melakukan pemupukan dan pemberian nutrisi di dalam tanaman padi tersebut, kita harus tahu dulu kandungan yang terpenting yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tanaman itu pada dasarnya membutuhkan unsur hara, yang dimana unsur hara tersebut terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro itu terdiri dari nitrogen, fosfor atau fosfat, kalium, dan ada lagi makro sekunder adalah magnesium sulfat, magnesium dan sulfur. Lalu untuk mikronya itu ada boron, ada zinc atau zinc, ada mangan, ada tembaga, dan lain sebagainya. Jadi kita harus paham dulu unsur-unsur hara tersebut. Lalu kemudian unsur hara tersebut baik makro sekunder maupun yang mikro, itu kita juga harus memiliki pemahaman tentang apa manfaat dari unsur-unsur tersebut. Makro itu dibutuhkan oleh tanaman dalam porsi yang banyak, sedangkan mikro itu dalam porsi yang sedikit tapi tidak kalah pentingnya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus memahami dulu yang namanya fase pertumbuhan. Sama halnya dengan manusia memiliki fase pertumbuhan dan fase produksi, sama halnya dengan tanaman padi kita. Jadi ada dua yang dikenal dalam fase pertumbuhan, dalam hal ini padi. Yang pertama yaitu fase vegetatif, itu terjadi di awal tanam sampai sekitar usia 35 hari atau 40 hari. Setelah itu disebut dengan fase generatif. Nah, setelah kita memahami dua hal tersebut, yang pertama tentang unsur hara, yang kedua tentang fase pertumbuhan, kita akan lebih mudah menentukan pupuk apa, nutrisi apa yang kita butuhkan. Dan di fase vegetatif itu sangat penting dan sangat dibutuhkan unsur hara yang sifatnya nitrogen dan fosfat. Karena dalam nitrogen itu kandungan nitrogen itu akan memberikan proses fotosintesis tanaman padi itu semakin baik. Dalam fase vegetatif, proses fotosintesis itu akan berpengaruh nantinya pada fase generatif. Jadi dalam fase vegetatif yang kita butuhkan adalah pupuk dengan kandungan nitrogen yang sangat tinggi. Sehingga dalam pemberian pupuk di fase vegetatif, kita harus memberikan nitrogen itu semaksimal mungkin, optimal. Bukan berarti berlebihan, tapi optimal, sehingga semuanya bisa berjalan baik. Kalau kelebihan juga tidak baik, karena tanaman akan gampang terserang hama, gampang terserang penyakit, sehingga asupan nitrogen di fase vegetatif itu sangat dibutuhkan. Lalu yang selanjutnya di fase generatif,
itu lebih ditekankan ataupun dibutuhkan unsur hara yang kandungannya adalah unsur hara kalium, sehingga unsur hara kalium itu menjadi memiliki peran yang sangat penting untuk proses pembungaan, proses pembuahan, proses produksi dari masa bunting padi hingga pembungaan, sehingga nitrogen itu dibutuhkan di fase vegetatif dengan jumlah yang optimal bersamaan dengan fosfat, sedangkan di fase generatif itu dibutuhkan yang namanya kalium dengan tambahan fosfat. Jadi fosfat ini dibutuhkan di fase vegetatif dan di fase generatif, sehingga kalau nitrogen diberikan di fase generatif itu keliru dan hanya membuang-buang biaya, apalagi sekarang harga pupuk dan nutrisi untuk tanaman itu sangat mahal. Tentunya kita harus memiliki pemahaman seperti ini agar kedepannya kita mampu menghemat biaya untuk menekan supaya hasil panen tidak hanya untuk modal kembali. Lalu selanjutnya di fase vegetatif itu juga contoh nutrisi di fase vegetatif, saya punya satu jenis pupuk. Ini adalah pupuk Ultradap. Nah, pupuk Ultradap ini memiliki kandungan nitrogen dan fosfor. Nah, nitrogennya itu 12%, fosfornya itu 60%. Jadi ini adalah pupuk yang digunakan di fase vegetatif karena di dalamnya mengandung kandungan unsur hara, nitrogen dan fosfat, sehingga ini juga akan membantu kita selain pupuk tabur seperti urea, Ponska ataupun jenis lainnya. Ultradap ini juga akan membantu kita dari nutrisi yang diperlukan, unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Nah, pupuk Ultradap sendiri ini diaplikasikan dengan cara dispray bisa, dengan cara dikocor juga bisa. Namun untuk tanaman padi saya merekomendasikan untuk dispray, sehingga akan membuat tanaman itu langsung bisa menyerap dari stomata daun. Ultradap sendiri kalau rekomendasi saya dispray pada waktu sore hari, karena menurut penelitian sore hari itu stomata itu terbuka lebih besar dibanding dari pagi hari, sehingga menurut saya kalau di sore hari itu penyerapan unsur hara itu akan semakin efektif. Nah, sehingga itu semua akan baik. Nah, untuk masa vegetatif saya juga memiliki pupuk magnesium sulfat. Nah, ini saya biasanya menggabungkan antara pupuk magnesium sulfat ini dengan pupuk Ultradap. Nah, pupuk magnesium sulfat ini juga sangat baik dipakai di fase vegetatif. Sebenarnya di fase generatif juga bisa, namun di fase generatif itu sangat sedikit dibutuhkannya magnesium dan sulfat ini, sehingga saya rekomendasikan di fase vegetatif bisa, itu lebih optimalkan lagi dosisnya. Tapi di fase generatif kita boleh mix dengan kalsium nitrat. Nah, magnesium itu fungsinya adalah untuk memberikan zat hijau daun itu lebih bertahan lama. Jadi nitrogen memberikan zat hijau daun, cuman nitrogen itu tidak tahan lama hijaunya, hanya sebentar. Sehingga kalau kita bisa bantu dengan pupuk magnesium ini, maka hijau daun dari tanaman padi itu sendiri akan bertahan lama. Nah, lalu untuk sulfat atau sulfur, ini adalah kandungan unsur hara yang dari belerang. Ini akan membantu ketahanan fisik dari tanaman itu terhadap serangan-serangan penyakit. Nah, sehingga sebenarnya tanpa fungisida pun bisa, tetapi agar lebih baiknya juga ditambah fungisida, seperti fungisida, contohnya fungisida antrakol ataupun boleh jenis fungisida lainnya, tetapi saya rekomendasikan itu adalah fungisida antrakol. Nah, sehingga di fase vegetatif
saya sarankan untuk menggunakan pupuk. Ini bukan sponsor, tapi ini rekomendasi dari saya sendiri untuk menggunakan Ultradap dimix dengan magnesium sulfat. Lalu kalau ada juga ditambah insektisida yang bahan aktifnya dimehipo, kemudian ditambah fungisida. Ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga walaupun mungkin belum ada hama ataupun jamur, untuk pencegahan kita bisa lakukan dengan fungisida ataupun insektisida, tapi dengan dosis yang jangan terlalu banyak. Nah, ini untuk fase vegetatif. Ultradap ini bisa dilakukan di usia 20 hari setelah 10 hari setelah tanam, dan 7 hari sekali bisa kita spray. Lalu untuk fase generatif, saya biasanya menggunakan pupuk MKP. Kebetulan ini kemasannya, karena saya beli yang 500 gram karena hanya kebutuhannya hanya 500 gram. Nah, pupuk MKP ini mengandung kalium dan fosfat. Nah, teman-teman bisa cari tahu berapa kandungannya. Kalium dan fosfat itu sangat dibutuhkan dalam proses pembuahan maupun pengisian bulir, sehingga sangat baik sekali digunakan di fase generatif. Mungkin teman-teman juga bisa mencampurnya, mix MKP dengan kalsium nitrat. Ini kebetulan dari produksi dari Merauke, PT Merauke. Ini adalah pupuk kalsium nitrat. Teman-teman bisa mencampurnya MKP dengan kalsium nitrat. Kalsium nitrat ini juga sangat penting karena kandungan unsur hara pada pupuk ini sangat cepat diserap pada tanaman, sehingga kalsium nitrat ini sangat baik digunakan ketika padi sudah mulai bunting muda sampai bunting tua, untuk memberikan ketahanan fisik tanaman makin menjadi lebih kuat terhadap serangan-serangan hama, serangan-serangan penyakit. Itu kalsium nitrat. Nah, sehingga hal-hal yang harus kita pahami, ini hanya sebagian besar. Bisa memakai kalsium nitrat merek lain, bisa memakai kalnitra, kalsium pupuk kalsium yang lain, tapi saya lebih suka memakai, kalau diri saya itu lebih suka kalsium nitrat, karena kalsium nitrat ini bisa dicampur dengan magnesium sulfat. Hanya takarannya teman-teman harus hati-hati. Sedangkan kalau kalsium saja, pupuk kalsium saja, itu jangan sampai dicampur dengan magnesium sulfat, karena itu akan terjadi gumpalan di dalam proses pencampurannya. Demikian teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Video selanjutnya kita akan lebih banyak lagi membahas tentang ilmu-ilmu pertanian yang sederhana yang bisa teman-teman pakai dan kita sama-sama belajar. Terima kasih dan Gusti berkahi.